Air mata yang jatuh di sunyi malam bukan tanda rapuhnya jiwa, melainkan bisikan langit yang menyentuh hati paling dalam. Ada waktu-waktu tertentu dalam hidup ketika kita merasa tidak sedang berbicara kepada siapapun, tetapi pada saat yang sama, kita justru merasa paling didengar. Aneh memang, dunia tertidur, lampu-lampu rumah padam satu persatu, suara kendaraan menghilang, bahkan angin pun terasa berjalan lebih pelan. Di saat seperti itulah hati sering kali berbicara paling jujur. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penonton, tidak ada tuntutan untuk terlihat kuat. Yang ada hanya diri yang telanjang dari segala topeng. Sepertiga malam menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Ia seperti ruang rahasia yang tidak semua orang mau masuki. Bukan karena pintunya terkunci, tetapi karena kenyamanan tempat tidur terasa lebih menggoda. Kita sering berkata ingin dekat dengan Tuhan, ingin hidup lebih bermakna, ingin hati lebih tenang. Namun ketika malam memanggil dengan heningnya, kita justru memilih terlelap dalam lelah yang tak selalu kita pahami. Aku sering bertanya dalam hati, mengapa justru di waktu paling sunyi itulah kegelisahan terasa paling nyata? Mengapa luka-luka lama muncul kembali ketika dunia tidak lagi bising? Barangkali karena siang hari kita sibuk bersembunyi. Kita sibuk menjadi kuat. Kita sibuk menjadi terlihat baik-baik saja. Kita sibuk memenuhi ekspektasi. Tetapi malam tidak memberi ruang untuk sandiwara. Ia memaksa kita duduk berhadapan dengan diri sendiri. Dan disitulah air mata sering menemukan jalannya. Air mata di siang hari mungkin bisa diseka cepat-cepat agar tidak terlihat. Namun air mata di sepertiga malam terasa berbeda. Ia jatuh bukan karena ingin dilihat, melainkan karena tidak lagi mampu ditahan. Ia bukan pertunjukan, ia bukan strategi, ia bukan pencitraan. Ia adalah kejujuran paling mentah yang mungkin jarang kita berikan kepada siapapun, bahkan kepada diri sendiri. Ada sesuatu yang menggetarkan ketika kita menyadari bahwa di saat semua manusia terlelap, ada yang maha mendengar yang tetap terjaga. Dalam ajaran Islam, waktu malam memiliki kemuliaan tersendiri sebagaimana sering diisyaratkan dalam Al-Quran, dan diteladankan dalam kehidupan Nabi Muhammad yang bangun dalam sunyi untuk bermunajat. Tetapi aku tidak ingin menjadikannya sekadar dalil. Aku ingin merasakannya sebagai pengalaman batin. Sebagai perjalanan yang mungkin tidak selalu mudah. Bangun di sepertiga malam bukan perkara sederhana. Ia menuntut perlawanan terhadap rasa malas, terhadap keinginan untuk terus memeluk selimut, terhadap bisikan kecil yang berkata, nanti saja. Namun ketika kaki benar-benar melangkah menuju tempat sujud, ada rasa yang sulit digambarkan. Seperti seseorang yang pulang setelah lama tersesat. Seperti hati yang akhirnya menemukan arah. Kadang aku merenung, apakah malaikat benar-benar mencatat namaku ketika air mata jatuh? Ataukah itu hanya kiasan yang kita pakai untuk menenangkan diri? Namun jauh di dalam hati, ada keyakinan lembut bahwa tidak ada satupun getaran jiwa yang sia-sia di hadapan Allah. Bahkan kegelisahan yang tidak terucap pun seolah menemukan ruangnya. Mungkin bukan soal dicatat atau tidak. Mungkin soal kesadaran bahwa setiap detik kejujuran batin memiliki makna. Sepertiga malam mengajarkan kerendahan hati. Di waktu itu, kita sadar betapa kecilnya diri. Betapa seringnya kita salah. Betapa rapuhnya tekad yang di siang hari terlihat kokoh. Kita mungkin berjanji untuk berubah, tetapi godaan selalu datang lebih cepat daripada niat. Kita mungkin ingin menjadi lebih baik, tetapi ego sering kali mengalahkan kesabaran. Dan di malam hari, semua itu terasa begitu nyata. Ada momen ketika dahi menyentuh lantai, dan tiba-tiba semua kalimat yang sudah disiapkan menguap begitu saja. Yang tersisa, hanya tangis. Tidak ada susunan doa yang indah. Tidak ada bahasa yang puitis. Hanya rintih yang sederhana. Dan justru disitulah mungkin letak kemurniannya. Ketika doa tidak lagi menjadi rangkaian kata yang terlatih,
tetapi menjadi luapan hati yang apa adanya. Aku pernah merasa bahwa mungkin aku tidak cukup baik untuk disebut sebagai jiwa terpilih. Istilah itu terdengar begitu tinggi, begitu mulia. Sedangkan diri ini penuh kekurangan. Namun semakin direnungi, mungkin terpilih bukan berarti paling suci, melainkan paling sering kembali. Bukan yang tidak pernah jatuh, melainkan yang tidak lelah bangkit. Dan bangkit di sepertiga malam adalah salah satu bentuk keberanian yang paling sunyi. Malam menyimpan rahasia tentang kejujuran. Di siang hari, kita sering berbicara tentang sabar, tentang tawakal, tentang syukur. Tetapi apakah kita benar-benar merasakannya? Ataukah itu hanya kata-kata yang sudah terbiasa diucapkan? Di malam hari, semua itu diuji. Apakah kita tetap bersyukur ketika tidak ada yang memuji? Apakah kita tetap bersabar ketika tidak ada yang melihat perjuangan kita? Apakah kita tetap berharap ketika doa belum juga terjawab? Seringkali air mata di malam hari bukan hanya tentang dosa, tetapi juga tentang harapan yang belum terwujud. Tentang doa yang terasa lama sekali menggantung di langit. Tentang pertanyaan yang belum mendapat jawaban. Mengapa jalan terasa berat? Mengapa cobaan datang bertubi-tubi? Mengapa hati masih saja gelisah padahal sudah berusaha mendekat? Dalam keheningan, pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa sensor. Tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang menghakimi, dan mungkin justru karena itulah kita berani bertanya lebih jujur. Kadang aku merasa bersalah karena mempertanyakan takdir. Namun di sisi lain, aku percaya bahwa Allah lebih memahami isi hati daripada siapapun. Bukankah Dia yang menciptakan kegelisahan itu? Sepertiga malam juga menghadirkan kesadaran tentang kefanaan. Ketika melihat langit gelap bertabur bintang, terasa betapa luasnya semesta, dan betapa kecilnya masalah yang kita anggap besar. Namun anehnya, justru dalam kesadaran kecil itulah hati terasa lebih lapang. Seolah-olah beban yang tadi terasa menghimpit perlahan menjadi ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena perspektifnya berubah. Air mata menjadi bahasa yang tidak perlu diterjemahkan. Ia tidak butuh tata bahasa. Ia tidak butuh struktur. Ia mengalir dari tempat terdalam yang mungkin selama ini tertutup oleh kesibukan. Dan ketika ia jatuh, ada rasa lega yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Seperti seseorang yang akhirnya berani mengakui kelemahannya sendiri. Ada keindahan yang tersembunyi dalam kesunyian. Dunia mungkin mengagungkan keramaian, pencapaian, sorotan, dan pengakuan. Tetapi malam mengajarkan bahwa yang paling berharga seringkali terjadi tanpa penonton. Tanpa tepuk tangan, tanpa status. Hanya ada hati yang berbicara kepada penciptanya. Kadang aku membayangkan, di antara jutaan manusia yang tertidur, ada jiwa-jiwa yang terjaga. Masing-masing dengan kisahnya sendiri. Dengan luka dan harapannya masing-masing. Mungkin mereka tidak saling mengenal. Mungkin mereka tidak pernah bertemu. Namun mereka terhubung dalam satu kesunyian yang sama. Dalam satu pengakuan yang sama, bahwa kita semua butuh Allah lebih dari apapun. Renungan ini bukan tentang menjadi lebih suci daripada orang lain. Bukan tentang merasa lebih baik karena bangun malam. Justru sebaliknya, ini tentang menyadari betapa kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongannya. Tentang mengakui bahwa di balik senyum siang hari, ada tangis yang hanya Allah tahu. Dan mungkin justru karena itulah malam menjadi ruang paling aman untuk jujur. Ada saatnya kita lelah berusaha terlihat kuat. Lelah menjadi sandaran bagi orang lain. Lelah menyimpan cerita sendiri. Dan di malam hari, kita diizinkan untuk runtuh. Untuk berkata, aku tidak sanggup, tanpa takut dianggap lemah. Karena di hadapan Allah, kelemahan bukan aib. Ia adalah pintu. Semakin dipikirkan, semakin terasa bahwa sepertiga malam bukan sekadar waktu. Ia adalah keadaan jiwa. Keadaan di mana ego merendah, di mana hati melunak, di mana harapan kembali disusun ulang.
Ia seperti bengkel batin, tempat kita memperbaiki retakan-retakan yang tidak terlihat. Mungkin inilah yang membuat sebagian orang menyebutnya sebagai waktu istimewa. Bukan karena jamnya, tetapi karena kejujuran yang lahir di dalamnya. Bukan karena sunyinya, tetapi karena kedekatan yang terasa. Dan ketika air mata jatuh, mungkin itu bukan tanda kita gagal. Bisa jadi itu tanda bahwa hati masih hidup. Renungan ini terasa panjang, namun sesungguhnya ia baru permulaan. Kita baru menyentuh permukaan dari samudera makna yang tersembunyi di balik satu tetes air mata di sepertiga malam. Ada lapisan-lapisan pengalaman batin yang belum terungkap. Ada rahasia-rahasia kelembutan yang belum tersibak. Maka, sebelum melangkah lebih jauh, izinkan hati ini menarik napas sejenak dan memandang kembali ke dalam diri. Dan dengan kerendahan hati, mari perlahan kita mulai menyingkap 7 cahaya yang tersembunyi di balik air mata yang jatuh dalam sunyi malam itu. 1. Hati yang dilunakkan oleh air mata. Ada sesuatu yang berubah ketika seseorang menangis di hadapan Tuhannya pada sepertiga malam. Perubahan itu mungkin tidak terlihat oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri pada awalnya. Namun perlahan, ia terasa. Hati yang sebelumnya keras oleh ambisi, oleh kecewa, oleh luka yang disimpan bertahun-tahun, mulai melunak. Seolah-olah ada lapisan tipis yang selama ini membungkusnya, perlahan retak oleh setetes demi setetes air mata. Kita hidup di dunia yang menuntut ketegasan, ketahanan, bahkan kekerasan dalam arti tertentu. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan untuk tidak terlalu cengeng, untuk tidak terlalu sensitif, untuk tidak terlalu banyak mengeluh. Kita belajar menyembunyikan rasa sakit di balik senyum. Kita belajar berdiri tegak meski kaki gemetar. Semua itu mungkin perlu, agar kita mampu bertahan. Namun tanpa disadari, ketahanan itu kadang berubah menjadi kekerasan hati. Kita menjadi sulit tersentuh. Kita menjadi mudah menghakimi. Kita kehilangan kemampuan untuk merasakan secara utuh. Di sepertiga malam, ketika sujud menjadi lebih panjang dan doa tak lagi teratur, hati yang keras itu seperti dipaksa bercermin. Mengapa aku begitu mudah marah? Mengapa aku begitu sulit memaafkan? Mengapa aku begitu cepat menilai orang lain, padahal diriku sendiri penuh kekurangan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang dengan nada menuduh, melainkan dengan suara lembut yang justru membuat kita malu pada diri sendiri. Air mata yang jatuh di saat seperti itu bukan sekadar ekspresi emosional. Ia adalah tanda bahwa hati masih memiliki celah untuk disentuh. Banyak orang yang hidupnya terlihat rapi, ibadahnya teratur, tutur katanya santun, tetapi hatinya mungkin kering. Tidak mudah tersentuh oleh nasihat. Tidak mudah tersadar oleh kesalahan. Tidak mudah luluh oleh pengingat kematian. Sebaliknya, ada pula orang yang mungkin masih bergelut dengan kekurangan, tetapi ketika mendengar ayat-ayat dalam Al-Quran atau mengingat keteladanan Nabi Muhammad, dadanya bergetar, matanya basah. Bukankah getaran itu pertanda kehidupan? Hati yang lunak bukan hati yang lemah. Justru sebaliknya, ia adalah hati yang berani jujur, berani mengakui salah, berani mengakui butuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kelunakan hati ini tercermin dalam cara kita memandang orang lain. Kita menjadi lebih mudah memahami, bukan sekadar menilai. Kita menjadi lebih pelan dalam berbicara, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Karena kita tahu betapa rapuhnya diri ini di hadapan Allah. Kadang saya bertanya dalam hati, apakah mungkin seluruh kegelisahan yang kita rasakan selama ini berakar dari hati yang terlalu keras? Terlalu penuh dengan ego, terlalu yakin pada diri sendiri. Ketika air mata jatuh di malam hari, ego itu seperti meleleh. Kita sadar bahwa kita tidak sepintar yang kita kira, tidak sekuat yang kita banggakan, tidak setegar yang kita pamerkan. Kesadaran ini mungkin menyakitkan, tetapi justru disitulah awal penyembuhan.
Hati yang lunak lebih mudah bersyukur. Ia melihat nikmat kecil sebagai anugerah besar. Ia tidak terlalu sibuk membandingkan. Ia tidak terlalu haus pengakuan. Kelunakan ini bukan sesuatu yang instan. Ia tumbuh perlahan, setiap kali kita memilih bangun di malam sunyi, setiap kali kita membiarkan air mata jatuh tanpa ditahan. Dan mungkin disinilah keajaiban pertama itu bekerja. Hati yang dulunya kaku menjadi lembut, hati yang dulunya gelap perlahan diterangi oleh kesadaran. Tidak ada suara gemuruh, tidak ada perubahan drastis yang dramatis. Hanya proses sunyi yang pelan namun pasti, yang kelak memengaruhi seluruh cara kita menjalani hidup. 2. Kedekatan yang tak terlihat namun terasa. Setelah hati mulai lunak, ada lapisan berikutnya yang terasa, kedekatan. Kedekatan yang tidak bisa diukur dengan jarak, tidak bisa dibuktikan dengan angka, tetapi terasa nyata di dalam dada. Di sepertiga malam, ketika doa diucapkan dengan suara pelan atau bahkan hanya dalam hati, ada perasaan bahwa kita tidak sedang berbicara kepada ruang kosong. Sering kali dalam hidup, kita merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Kita bisa memiliki keluarga, sahabat, rekan kerja, bahkan pengikut di media sosial, tetapi tetap merasa sepi. Sepi bukan karena tidak ada manusia, tetapi karena tidak ada yang benar-benar memahami isi hati kita. Bahkan ketika kita bercerita, tetap ada bagian yang tidak terungkap. Di malam sunyi, kesepian itu justru berubah menjadi ruang pertemuan. Kita berbicara kepada Allah tanpa perantara. Tidak ada rasa takut disalahpahami. Tidak ada rasa malu dianggap lemah. Kita boleh mengeluh. Kita boleh bertanya. Kita boleh menangis. Dan anehnya, setelah itu, hati terasa lebih ringan. Apakah ini sugesti? Apakah ini hanya efek psikologis karena kita merasa sudah curhat? Bisa jadi sebagian orang memandangnya begitu. Namun bagi yang pernah merasakannya, ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Seolah-olah beban yang tadi menekan dada benar-benar dipindahkan. Bukan hilang sepenuhnya, tetapi dibagi. Kedekatan ini mengubah cara kita melihat takdir. Jika sebelumnya kita memandang ujian sebagai hukuman, perlahan kita mulai melihatnya sebagai bentuk perhatian. Jika sebelumnya kita merasa doa tidak didengar karena belum terkabul, perlahan kita belajar bahwa mungkin jawaban tidak selalu berupa apa yang kita minta. Di sepertiga malam, kita belajar percaya tanpa bukti kasat mata. Kita belajar yakin tanpa harus melihat hasil segera. Keyakinan ini bukan buta, ia lahir dari pengalaman batin yang berulang. Dari sujud yang berkali-kali dilakukan. Dari doa yang mungkin sama, diulang dengan nada yang berbeda, dengan air mata yang tak selalu sama derasnya. Kedekatan dengan Allah bukan berarti hidup menjadi tanpa masalah. Justru sering kali masalah tetap ada, bahkan mungkin bertambah. Namun ada perbedaan dalam cara menghadapinya. Hati yang merasa dekat tidak mudah panik. Ia tetap gelisah, tetapi tidak putus asa. Ia tetap sedih, tetapi tidak merasa sendirian. Saya sering merenungkan, betapa banyak kegelisahan manusia modern yang berakar dari rasa terputus. Terputus dari makna, terputus dari tujuan, terputus dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sepertiga malam menjadi jembatan yang mempertemukan kembali keterputusan itu. Dalam sunyi, kita diingatkan bahwa hidup ini bukan sekadar rutinitas dan pencapaian. Kedekatan ini juga membuat doa menjadi lebih jujur. Kita tidak lagi hanya meminta hal-hal besar dan duniawi. Kita mulai meminta ketenangan, kesabaran, kelapangan dada. Kita mulai memohon agar hati dijaga dari iri, dari sombong, dari kebencian. Dan permintaan-permintaan seperti ini, meski terdengar sederhana, justru memiliki dampak yang sangat dalam bagi kehidupan sehari-hari. Hubungan yang terasa dekat di malam hari itu perlahan merembes ke siang hari. Kita menjadi lebih sadar dalam bertindak, lebih berhati-hati dalam berkata, karena kita tahu, kedekatan itu bukan hanya untuk dinikmati saat sujud,
tetapi untuk dibawa dalam setiap langkah. Dan mungkin disinilah keajaiban kedua itu bekerja, rasa ditemani di tengah kesendirian, rasa didengar di tengah diam, rasa dicintai tanpa syarat. Sebuah kedekatan yang tak terlihat oleh mata, tetapi mengubah seluruh cara kita memaknai hidup. 3. Pengangkatan derajat yang sunyi. Di dunia ini, hampir semua pengakuan datang dari manusia. Kita dinilai dari gelar, dari jabatan, dari penghasilan, dari popularitas. Kita merasa naik derajat ketika dipuji, ketika diberi penghargaan, ketika disebut namanya di depan banyak orang. Tanpa sadar, kita menggantungkan rasa berharga pada penilaian sesama. Namun sepertiga malam mengajarkan standar yang berbeda. Tidak ada manusia yang melihat ketika kita bangun. Tidak ada kamera yang merekam ketika kita bersujud. Tidak ada yang tahu seberapa lama kita menangis. Jikapun ada yang tahu, mungkin hanya orang terdekat yang terbangun oleh suara langkah kita. Tetapi pada hakikat, itu adalah amal yang tersembunyi. Pengangkatan derajat yang terjadi di saat seperti itu bersifat sunyi. Ia tidak disertai tepuk tangan. Tidak disertai ucapan selamat. Bahkan kita sendiri mungkin tidak menyadarinya. Namun bukankah sesuatu yang tersembunyi seringkali lebih murni? Saya sering berpikir, mungkin justru karena tidak ada manusia yang melihat, amal di malam hari memiliki rasa yang berbeda. Ia bebas dari ria yang halus. Ia bebas dari keinginan untuk dipuji. Kita melakukannya karena kita tahu Allah melihat, bukan karena ingin manusia mengakui. Dalam kehidupan, seringkali kita lelah karena merasa tidak dihargai. Sudah berbuat baik, tetapi tidak diapresiasi. Sudah berusaha, tetapi tidak diakui. Sepertiga malam seperti mengajarkan bahwa penghargaan sejati tidak selalu datang dari manusia. Ada catatan yang lebih tinggi, yang tidak pernah salah tulis. Pengangkatan derajat ini mungkin tidak langsung terlihat dalam bentuk rezeki melimpah atau hidup tanpa masalah. Bisa jadi ia muncul dalam bentuk hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, keputusan yang lebih bijak. Bisa jadi ia hadir dalam bentuk perlindungan dari keburukan yang bahkan tidak kita sadari. Derajat di sisi Allah bukan tentang seberapa dikenal kita di bumi. Ia tentang seberapa tulus kita di hadapannya. Dan malam hari adalah saksi ketulusan itu. Ketika seseorang memilih bangun, meski lelah, meski mengantuk, meski harus melawan kenyamanan, ada nilai yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Saya juga menyadari bahwa pengangkatan derajat yang sunyi ini mendidik kita untuk tidak terlalu haus pengakuan. Kita belajar melakukan kebaikan tanpa harus diumumkan. Kita belajar berbuat tanpa harus dipamerkan. Karena kita pernah merasakan betapa indahnya melakukan sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah. Perlahan, ini membentuk karakter. Kita menjadi lebih stabil. Tidak terlalu tinggi ketika dipuji. Tidak terlalu jatuh ketika dicela. Karena kita punya standar lain yang lebih kokoh. Standar yang dibangun dalam sujud malam. Dan mungkin inilah keajaiban ketiga itu, derajat yang diangkat tanpa keramaian, nilai yang bertambah tanpa sorotan, kemuliaan yang tumbuh dalam diam. Sebuah kemuliaan yang tidak bergantung pada mata manusia, tetapi pada pandangan Allah semata. 4. Pengguguran dosa dan awal pembaruan. Setiap manusia membawa beban. Ada kesalahan yang kita ingat jelas. Ada pula yang mungkin sudah lama kita lupakan, tetapi tetap tercatat. Dosa bukan sekadar pelanggaran aturan. Ia meninggalkan bekas pada hati. Ia bisa membuat hati gelap, membuat pikiran sempit, membuat langkah terasa berat. Di sepertiga malam, ketika air mata jatuh karena penyesalan, ada proses pembersihan yang terjadi. Taubat bukan sekadar ucapan istighfar yang diulang-ulang. Ia adalah kesadaran mendalam bahwa kita telah salah, dan keinginan tulus untuk berubah. Kesadaran ini seringkali datang justru ketika kita sendirian. Saya pernah merenung,
mengapa seringkali kita baru benar-benar merasa menyesal ketika tidak ada orang lain di sekitar? Mungkin karena di hadapan manusia, kita masih ingin mempertahankan harga diri. Kita masih ingin terlihat benar. Namun di hadapan Allah, topeng itu tidak ada gunanya. Air mata yang jatuh karena mengingat kesalahan masa lalu memiliki rasa yang berbeda. Ia pahit, tetapi juga melegakan. Seolah-olah hati berkata, aku tidak ingin mengulanginya lagi. Disitulah awal pembaruan dimulai. Bukan dari janji besar yang diumumkan, tetapi dari tekad kecil yang lahir dalam sunyi. Pengguguran dosa bukan berarti kita langsung menjadi suci. Kita tetap manusia yang mungkin tergelincir lagi. Namun setiap kali kita kembali di malam hari, setiap kali kita mengakui kelemahan, ada lapisan kotoran yang dibersihkan. Hati menjadi lebih ringan, jiwa menjadi lebih jernih. Proses ini mengajarkan kerendahan hati yang dalam. Kita sadar bahwa kita bukan malaikat. Kita bukan tanpa celah, namun justru karena itu, kita membutuhkan ampunan. Dan kebutuhan itu membuat kita lebih lembut terhadap kesalahan orang lain. Kita yang tahu rasanya menyesal, akan lebih mudah memaafkan. Disinilah pembaruan hidup benar-benar dimulai. Bukan dari perubahan drastis yang terlihat luar biasa, tetapi dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Menghindari satu dosa yang dulu sering dilakukan. Menahan satu amarah yang dulu mudah meledak. Memperbaiki satu hubungan yang dulu retak. Sepertiga malam menjadi ruang rehabilitasi jiwa. Ruang di mana kita tidak dihakimi, tetapi diundang untuk kembali. Dan setiap kali kita kembali, meski dengan langkah terlatih, ada harapan baru yang tumbuh. Mungkin itulah keajaiban keempat itu, dosa yang digugurkan setetes demi setetes bersama air mata, dan hidup yang diperbarui perlahan, tanpa drama, tanpa sensasi. Hanya ada hati yang terus belajar, terus jatuh dan bangkit, terus mencari cahaya di tengah gelapnya diri. Dan dari empat keajaiban ini, terasa bahwa perjalanan belum selesai. Masih ada kedalaman lain yang menunggu untuk diselami, masih ada cahaya lain yang belum sepenuhnya terungkap dalam sunyi malam itu. 5. Ketenangan yang tidak bisa dibeli. Setelah hati dilunakkan, setelah kedekatan itu terasa, setelah derajat diangkat dalam sunyi dan dosa-dosa mulai luruh bersama penyesalan, ada satu hal yang perlahan tumbuh di dalam dada, ketenangan. Bukan ketenangan yang lahir karena semua masalah selesai. Bukan ketenangan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah. Tetapi ketenangan yang muncul di tengah ketidakpastian. Saya sering memperhatikan betapa manusia modern mengejar ketenangan dengan berbagai cara. Ada yang mencarinya dalam pencapaian karir. Ada yang mencarinya dalam hubungan. Ada yang mencarinya dalam hiburan, perjalanan, atau bahkan pelarian yang keliru. Kita seperti terus berlari, mengira bahwa jika satu tujuan tercapai, hati akan otomatis damai. Namun kenyataannya, setiap tujuan yang dicapai seringkali melahirkan tujuan baru. Setiap keberhasilan melahirkan kecemasan baru. Setiap kebahagiaan menyimpan ketakutan akan kehilangannya. Di sepertiga malam, dalam sujud yang panjang, saya merasakan jenis ketenangan yang berbeda. Ia tidak bergantung pada keadaan luar. Ia tidak menunggu kabar baik. Ia tidak menuntut jaminan masa depan. Ia hadir justru ketika saya mengakui bahwa saya tidak menguasai apapun sepenuhnya. Bahwa hidup ini penuh kemungkinan yang tak bisa diprediksi. Dan justru karena itu, saya butuh bersandar. Ketenangan ini bukan berarti tidak ada tangis. Justru seringkali ia lahir setelah tangis reda. Setelah dada yang sesak akhirnya melepaskan beban. Seperti langit yang cerah setelah hujan, udara terasa lebih segar. Masalah mungkin tetap ada, tetapi hati tidak lagi memandangnya sebagai ancaman mutlak. Ia melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Ada perubahan cara pandang yang terjadi. Jika sebelumnya saya merasa harus mengendalikan semuanya agar hidup berjalan baik,
kini saya belajar menerima bahwa tidak semua bisa saya atur. Ada takdir yang berjalan di luar kehendak saya. Ada rencana Allah yang mungkin tidak sesuai dengan rencana saya. Dan menerima itu bukan berarti menyerah, melainkan percaya. Ketenangan yang lahir dari sepertiga malam juga memengaruhi cara saya berinteraksi dengan dunia. Saya menjadi tidak terlalu mudah terpancing. Tidak terlalu reaktif terhadap komentar orang. Tidak terlalu panik menghadapi perubahan. Tentu, saya tetap manusia yang bisa kecewa dan marah. Namun ada jarak kecil antara emosi dan reaksi. Jarak itu memberi ruang untuk berpikir, untuk memilih respons yang lebih bijak. Saya pernah bertanya pada diri sendiri, mengapa ketenangan seperti ini sulit didapat di siang hari? Mungkin karena siang hari penuh distraksi, penuh suara, penuh tuntutan. Kita terhanyut dalam arus informasi dan ekspektasi. Sementara malam menawarkan kesunyian yang memaksa kita kembali ke pusat diri. Di sana, kita diingatkan bahwa inti dari hidup bukan sekadar performa, melainkan hubungan dengan Allah. Ketenangan ini juga membuat kita lebih berani menghadapi kenyataan. Karena hati yang tenang tidak mudah lari. Ia tidak perlu terus-menerus mencari pelarian. Ia sanggup duduk bersama masalah, menatapnya, dan berkata, "Aku tidak sendirian." Kalimat sederhana itu mengandung kekuatan besar. Dan mungkin inilah keajaiban kelima itu, ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dipaksakan dengan logika, tidak bisa direkayasa dengan citra. Ia lahir dari pertemuan sunyi antara hamba dan Tuhannya. Dari pengakuan bahwa kita lemah, dan dari keyakinan bahwa Allah Maha Kuat. 6. Dicintai dalam diam oleh langit. Setelah merasakan ketenangan, ada rasa lain yang perlahan tumbuh, rasa dicintai. Bukan dicintai karena prestasi, bukan dicintai karena pujian, tetapi dicintai karena usaha yang mungkin hanya diketahui oleh Allah. Rasa ini sulit dijelaskan, namun sangat nyata bagi yang pernah mengalaminya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengukur cinta dari respons. Jika kita berbuat baik dan dibalas baik, kita merasa dicintai. Jika kita dihargai, kita merasa diterima. Namun cinta Allah bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak selalu datang dalam bentuk kemudahan. Kadang ia hadir dalam ujian yang justru mendewasakan. Di sepertiga malam, ketika kita memilih bangun meski tubuh lelah, ada perasaan bahwa langkah kecil itu tidak sia-sia. Bahwa Allah melihat usaha kita melawan kantuk. Bahwa Dia mengetahui pergulatan batin kita. Rasa dilihat ini bukan menakutkan, tetapi menenangkan. Seperti anak kecil yang tahu bahwa orang tuanya memperhatikan setiap langkahnya. Saya menyadari bahwa rasa dicintai oleh Allah tidak selalu datang dengan perasaan haru yang dramatis. Kadang ia hadir dalam bentuk perlindungan yang tak terlihat. Dalam terhindarnya kita dari keburukan yang tidak kita sadari. Dalam dipalingkannya hati kita dari jalan yang salah. Dalam diberinya kita kesadaran sebelum terlambat. Cinta ini juga membuat kita lebih selektif dalam mencintai dunia. Bukan berarti kita harus membenci dunia, tetapi kita tidak lagi menjadikannya pusat. Ketika hati sudah merasakan cinta yang lebih tinggi, cinta-cinta yang lain menemukan porsinya. Kita tidak terlalu hancur ketika kehilangan sesuatu. Kita tidak terlalu tinggi ketika mendapatkan sesuatu. Karena kita tahu, nilai diri kita tidak bergantung pada itu. Rasa dicintai dalam diam ini juga melahirkan rasa syukur yang lebih dalam. Kita mulai melihat hidup sebagai karunia, bukan beban semata. Bahkan ujian pun dipandang sebagai bentuk perhatian. Mungkin terdengar ideal, tetapi ini bukan sikap yang muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kembali di malam hari. Dari kebiasaan berbicara dengan Allah tentang segala hal, sekecil apapun. Ada ketegasan sikap yang lahir dari rasa dicintai ini. Kita menjadi lebih berani menolak hal-hal yang merusak. Lebih tegas menjaga prinsip. Karena kita sadar,
Kita tidak sedang berusaha menyenangkan semua orang. Kita sedang berusaha menjaga hubungan dengan Allah. Dan hubungan itu terasa terlalu berharga untuk dikorbankan demi pujian sesaat. Saya percaya bahwa banyak kegelisahan manusia berakar dari rasa tidak dicintai. Rasa tidak cukup, rasa tidak berharga. Sepertiga malam mengobati luka itu dengan cara yang lembut. Ia tidak mengubah masa lalu, tetapi mengubah cara kita memandang diri sendiri. Kita bukan sekadar kumpulan kesalahan. Kita adalah hamba yang diberi kesempatan kembali. Dan mungkin inilah keajaiban keenam itu, rasa dicintai oleh langit dalam diam. Tanpa pengumuman, tanpa selebrasi, hanya ada hati yang merasa cukup karena tahu ia berada dalam penjagaan Allah. 7. Nama yang disebut dalam catatan yang abadi. Pada akhirnya, pembahasan ini mengarah pada satu puncak kesadaran, bahwa hidup ini lebih luas daripada yang tampak. Bahwa ada catatan yang berjalan bersamaan dengan setiap langkah kita. Bahwa tidak ada air mata yang benar-benar hilang. Ketika kita berbicara tentang malaikat yang mencatat, mungkin sebagian orang membayangkannya secara harfiah, sebagian lagi secara simbolis. Namun terlepas dari cara memahaminya, ada satu pesan yang jelas, setiap amal memiliki nilai. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap kejujuran batin memiliki arti. Saya sering merenung tentang kefanaan. Betapa cepat waktu berlalu, betapa banyak hari yang hilang tanpa makna. Betapa mudahnya kita terjebak dalam rutinitas tanpa kesadaran. Di tengah semua itu, sepertiga malam seperti menjadi penanda bahwa kita masih punya kesempatan menulis sesuatu yang lebih abadi. Nama yang disebut dalam catatan bukan tentang popularitas. Bukan tentang dikenang manusia. Ia tentang dikenali di sisi Allah. Tentang menjadi hamba yang meski tidak terkenal di bumi, tetapi dikenal di langit. Pikiran ini membuat saya berhenti sejenak. Apa sebenarnya yang saya kejar selama ini? Pengakuan manusia atau ridha Allah? Ada kejujuran yang muncul ketika pertanyaan itu dijawab dalam sujud malam. Kadang jawabannya memalukan. Kadang kita sadar bahwa banyak amal kita tercampur dengan keinginan dipuji. Namun justru kesadaran itulah yang membuka pintu perbaikan. Kita belajar meluruskan niat. Kita belajar memperkecil ego. Nama yang disebut dalam catatan juga mengingatkan bahwa hidup ini tidak berhenti pada dunia. Ada hari perhitungan, ada saat di mana semua yang tersembunyi akan tampak, dan memikirkan itu bukan untuk menakut-nakuti diri, melainkan untuk menyadarkan bahwa waktu kita terbatas, bahwa kesempatan tidak selalu datang dua kali. Sepertiga malam menjadi ruang latihan untuk hari itu. Di sana kita belajar jujur sebelum kejujuran dipaksa. Kita belajar menyesal sebelum penyesalan tak lagi berguna. Kita belajar mencintai Allah sebelum kita benar-benar bertemu dengannya. Puncak pemahaman ini tidak datang dengan ledakan emosi. Ia datang dengan ketenangan yang dalam. Dengan kesadaran bahwa setiap sujud, setiap doa, setiap air mata, adalah investasi yang tidak akan hilang. Dunia mungkin tidak mencatatnya. Manusia mungkin tidak mengetahuinya, tetapi di sisi Allah, tidak ada yang sia-sia. Saya menutup renungan ini dengan keyakinan yang lebih mantap daripada sebelumnya, bahwa bangun di sepertiga malam bukan sekadar rutinitas ibadah. Ia adalah perjalanan jiwa, perjalanan dari keras menuju lembut, dari jauh menuju dekat, dari gelisah menuju tenang, dari merasa sendiri menuju merasa dicintai, dari fana menuju abadi. Dan jika benar malaikat mencatat nama kita ketika air mata jatuh dalam sunyi, maka itu bukan sekadar kehormatan. Itu adalah panggilan untuk terus menjaga hati, untuk terus kembali, untuk terus memilih Allah di atas segala kenyamanan. Pada akhirnya, bukan dunia yang akan menentukan nilai kita, bukan manusia yang akan memutuskan akhir kita, tetapi hubungan sunyi yang kita bangun di malam hari, ketika hanya ada kita dan Allah, dan setetes air mata yang menjadi saksi.
Ada perjalanan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa sangat jauh oleh hati. Perjalanan itu tidak diukur oleh langkah kaki, tidak dihitung oleh jarak geografis, melainkan oleh kedalaman kesadaran. Perjalanan itu dimulai dari satu kesunyian, dari satu malam ketika seseorang memilih bangun, duduk dalam gelap, dan membiarkan air matanya jatuh tanpa saksi selain Allah. Setelah seluruh renungan yang telah dilalui, saya menyadari bahwa inti dari semua ini bukan sekadar tentang sepertiga malam, bukan sekadar tentang tangis, bukan sekadar tentang dicatatnya nama oleh malaikat. Semua itu hanyalah pintu. Yang lebih besar dari itu adalah proses pulang. Pulang kepada diri yang paling jujur. Pulang kepada Allah dengan kesadaran bahwa kita tidak pernah benar-benar kuat sendirian. Di awal, kita berbicara tentang hati yang dilunakkan. Kini terasa jelas bahwa hati yang lunak adalah fondasi dari segala kebaikan. Dunia mengajarkan kita untuk menjadi tangguh, tetapi tidak selalu mengajarkan kita untuk menjadi lembut. Padahal kelembutan hati bukan kelemahan, melainkan keberanian untuk merasa. Ketika seseorang menangis di hadapan Allah, ia sedang membuka ruang yang selama ini mungkin tertutup oleh kesibukan, ambisi, dan gengsi. Ia sedang berkata tanpa kata, "Aku ini hamba. Aku ini lemah." Pengakuan itu sederhana, tetapi sangat besar. Dalam pengakuan itu, ego perlahan runtuh. Dan ketika ego runtuh, barulah cahaya bisa masuk. Saya semakin percaya bahwa banyak kegelisahan hidup bukan karena kurangnya pencapaian, melainkan karena terlalu tebalnya lapisan kesombongan yang menutupi hati. Sepertiga malam mengikis lapisan itu sedikit demi sedikit. Tidak dengan paksaan, tetapi dengan air mata. Kemudian kita merasakan kedekatan. Sebuah kedekatan yang tidak bisa disentuh, tetapi nyata. Dalam dunia yang semakin bising, manusia semakin kesepian. Ironisnya, kita bisa terhubung dengan ribuan orang dalam hitungan detik, tetapi tetap merasa tidak dipahami. Disitulah malam mengambil peran yang berbeda. Ia bukan sekadar waktu, melainkan ruang pertemuan. Di sana, kesepian berubah menjadi dialog. Kegelisahan berubah menjadi doa. Tangis berubah menjadi jembatan. Kedekatan dengan Allah bukan sesuatu yang instan. Ia bukan hasil satu malam. Ia dibangun dari kebiasaan kembali. Dari keberanian untuk mengulang sujud, meski hati masih kotor. Dari kesediaan untuk berbicara jujur, meski diri sendiri terasa memalukan. Kedekatan itu tidak selalu membuat hidup mudah, tetapi membuat hidup terasa bermakna. Dan makna jauh lebih penting daripada kenyamanan. Lalu ada pengangkatan derajat yang sunyi. Di titik ini, saya menyadari betapa seringnya kita salah memahami nilai. Kita terbiasa mengukur keberhasilan dengan sorotan. Kita merasa naik ketika disebut. Kita merasa jatuh ketika dilupakan. Padahal bisa jadi, justru dalam keterlupaan manusia itulah Allah mengangkat kita lebih tinggi. Amal yang tersembunyi seringkali lebih murni. Dan kemurnian adalah sesuatu yang sangat langka. Sepertiga malam melatih kita untuk berbuat tanpa ingin dilihat. Untuk berdoa tanpa ingin dipuji. Untuk menangis tanpa ingin dikasihani. Dalam latihan ini, jiwa menjadi lebih stabil. Tidak mudah goyah oleh opini. Tidak mudah tinggi oleh sanjungan. Ada pusat yang kokoh di dalam diri, pusat yang terhubung kepada Allah. Kemudian kita berbicara tentang pengguguran dosa. Dan disinilah perjalanan ini terasa sangat manusiawi. Kita semua membawa kesalahan. Tidak ada satupun dari kita yang bersih sepenuhnya. Ada masa lalu yang mungkin ingin kita hapus. Ada kata-kata yang ingin kita tarik kembali. Ada keputusan yang ingin kita ulang. Tetapi hidup tidak berjalan mundur. Di sepertiga malam, masa lalu tidak dihapus secara ajaib. Namun ia diberi makna baru. Penyesalan tidak lagi hanya menjadi beban, tetapi menjadi pintu perubahan. Tangis tidak lagi hanya menjadi tanda sedih, tetapi tanda kesadaran. Taubat bukan sekadar formalitas,
melainkan keberanian untuk berkata, "Aku salah, dan aku ingin berubah." Saya semakin memahami bahwa pengampunan bukan hanya tentang diampuni, tetapi tentang diberi kesempatan memperbaiki diri. Dan kesempatan itu adalah bentuk kasih sayang yang luar biasa. Tidak semua orang diberi kesadaran untuk menyesal. Tidak semua orang diberi hati yang tergerak untuk kembali. Jika kita pernah merasakannya, itu sudah menjadi anugerah besar. Lalu kita sampai pada ketenangan. Ketenangan yang lahir bukan karena dunia menjadi ideal, tetapi karena hati menemukan tempat bersandar. Dunia tidak pernah benar-benar stabil. Akan selalu ada perubahan. Akan selalu ada kehilangan. Akan selalu ada ketidakpastian. Jika ketenangan kita bergantung pada kestabilan dunia, kita akan terus gelisah. Namun ketika ketenangan bertumpu pada Allah, ada fondasi yang lebih dalam. Kita masih bisa sedih, tetapi tidak hancur. Kita masih bisa kecewa, tetapi tidak putus asa. Kita masih bisa takut, tetapi tidak kehilangan arah. Ketenangan seperti ini tidak bisa dibeli. Ia lahir dari hubungan yang terus dipelihara dalam sunyi. Kemudian rasa dicintai dalam diam. Inilah mungkin salah satu pengalaman paling menguatkan. Bahwa ada cinta yang tidak bergantung pada performa. Cinta yang tidak menuntut kesempurnaan. Cinta yang tetap ada bahkan ketika kita jatuh. Ketika seseorang merasa dicintai oleh Allah, ia tidak lagi terlalu haus validasi manusia. Ia tidak lagi terlalu rapuh oleh penolakan. Rasa dicintai ini membuat kita berdiri lebih tegak, bukan karena sombong, tetapi karena yakin. Yakin bahwa hidup ini tidak berjalan sendiri. Yakin bahwa setiap usaha kecil diperhatikan. Yakin bahwa setiap langkah menuju kebaikan, meski lambat, dihargai. Dan akhirnya, kesadaran tentang catatan yang abadi. Bahwa hidup ini bukan sekadar tentang hari ini. Bahwa ada hari di mana semua yang tersembunyi akan menjadi jelas. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti diri, melainkan untuk menyadarkan bahwa waktu kita terbatas. Bahwa kesempatan untuk berubah ada batasnya. Sepertiga malam menjadi semacam ruang latihan untuk hari itu. Di sana kita belajar jujur sebelum kejujuran dipaksa. Kita belajar menyesal sebelum penyesalan tidak lagi berguna. Kita belajar mencintai Allah sebelum kita benar-benar kembali kepadanya. Jika dirangkum dalam satu kesadaran utuh, maka semua pembahasan ini sebenarnya mengarah pada satu hal, transformasi batin. Transformasi yang tidak selalu terlihat, tetapi mengubah segalanya. Dari cara kita memandang diri, memandang orang lain, hingga memandang hidup dan mati. Jiwa terpilih bukanlah jiwa tanpa dosa. Bukan jiwa yang tidak pernah goyah. Melainkan jiwa yang terus memilih untuk kembali. Jiwa yang tidak menyerah pada gelapnya diri. Jiwa yang berani mengakui kelemahan dan menjadikannya jalan menuju Allah. Air mata di sepertiga malam bukan simbol kelemahan, tetapi simbol kesadaran. Ia adalah tanda bahwa hati masih hidup. Bahwa iman masih berdenyut. Bahwa harapan belum padam. Dan selama harapan masih ada, perjalanan belum selesai. Kini, setelah semua renungan ini, hati terasa lebih utuh. Bukan karena semua pertanyaan terjawab, tetapi karena kita tahu kemana harus kembali ketika pertanyaan itu datang lagi. Kita tahu ada ruang sunyi yang selalu terbuka. Kita tahu ada Tuhan yang tidak pernah tidur. Kita tahu ada catatan yang tidak pernah salah tulis. Semoga setiap kita diberi kekuatan untuk terus menjaga hubungan sunyi itu. Untuk terus kembali, meski terlatih. Untuk terus bangun, meski berat. Untuk terus menangis, jika itu yang membuat hati bersih. Dan untukmu yang mungkin sedang membaca atau mendengar ini di tengah kegelisahan, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Jika malam ini terasa berat, jadikan ia jembatan. Jika air mata jatuh, biarkan ia menjadi doa. Tidak ada satupun kesedihan yang sia-sia ketika dibawa kepada Allah. Terima kasih telah menyimak renungan ini sampai akhir.
Semoga setiap kata yang sampai ke hatimu menjadi pengingat yang lembut, bukan beban yang berat. Jika hatimu merasa tersentuh, rawatlah rasa itu. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Mari kita sama-sama menjaga langkah, menjaga hati, dan menjaga hubungan sunyi itu. Semoga Allah menenangkan setiap jiwa yang gelisah, menguatkan setiap hati yang lelah, dan memanggil nama kita dalam catatan yang indah di sisinya. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Tetaplah berharap, tetaplah kembali, dan percayalah di balik sunyi malam, selalu ada cahaya yang menunggu untuk menyambutmu. Air mata yang jatuh di sunyi malam bukan tanda rapuhnya jiwa, melainkan bisikan langit yang menyentuh hati paling dalam. Ada waktu-waktu tertentu dalam hidup ketika kita merasa tidak sedang berbicara kepada siapapun, tetapi pada saat yang sama, kita justru merasa paling didengar. Aneh memang, dunia tertidur, lampu-lampu rumah padam satu persatu, suara kendaraan menghilang, bahkan angin pun terasa berjalan lebih pelan. Di saat seperti itulah hati seringkali berbicara paling jujur. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penonton, tidak ada tuntutan untuk terlihat kuat. Yang ada hanya diri yang telanjang dari segala topeng. Sepertiga malam menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Ia seperti ruang rahasia yang tidak semua orang mau masuki. Bukan karena pintunya terkunci, tetapi karena kenyamanan tempat tidur terasa lebih menggoda. Kita sering berkata ingin dekat dengan Tuhan, ingin hidup lebih bermakna, ingin hati lebih tenang. Namun ketika malam memanggil dengan heningnya, kita justru memilih terlelap dalam lelah yang tak selalu kita pahami. Aku sering bertanya dalam hati, mengapa justru di waktu paling sunyi itulah kegelisahan terasa paling nyata? Mengapa luka-luka lama muncul kembali ketika dunia tidak lagi bising? Barangkali karena siang hari kita sibuk bersembunyi. Kita sibuk menjadi kuat. Kita sibuk menjadi terlihat baik-baik saja. Kita sibuk memenuhi ekspektasi. Tetapi malam tidak memberi ruang untuk sandiwara. Ia memaksa kita duduk berhadapan dengan diri sendiri. Dan disitulah air mata sering menemukan jalannya. Air mata di siang hari mungkin bisa diseka cepat-cepat agar tidak terlihat. Namun air mata di sepertiga malam terasa berbeda. Ia jatuh bukan karena ingin dilihat, melainkan karena tidak lagi mampu ditahan. Ia bukan pertunjukan, ia bukan strategi, ia bukan pencitraan. Ia adalah kejujuran paling mentah yang mungkin jarang kita berikan kepada siapapun, bahkan kepada diri sendiri. Ada sesuatu yang menggetarkan ketika kita menyadari bahwa di saat semua manusia terlelap, ada yang maha mendengar yang tetap terjaga. Dalam ajaran Islam, waktu malam memiliki kemuliaan tersendiri sebagaimana sering diisyaratkan dalam Al-Quran, dan diteladankan dalam kehidupan Nabi Muhammad yang bangun dalam sunyi untuk bermunajat. Tetapi aku tidak ingin menjadikannya sekadar dalil. Aku ingin merasakannya sebagai pengalaman batin. Sebagai perjalanan yang mungkin tidak selalu mudah. Bangun di sepertiga malam bukan perkara sederhana. Ia menuntut perlawanan terhadap rasa malas, terhadap keinginan untuk terus memeluk selimut, terhadap bisikan kecil yang berkata, nanti saja. Namun ketika kaki benar-benar melangkah menuju tempat sujud, ada rasa yang sulit digambarkan. Seperti seseorang yang pulang setelah lama tersesat. Seperti hati yang akhirnya menemukan arah. Kadang aku merenung, apakah malaikat benar-benar mencatat namaku ketika air mata jatuh? Ataukah itu hanya kiasan yang kita pakai untuk menenangkan diri? Namun jauh di dalam hati, ada keyakinan lembut bahwa tidak ada satupun getaran jiwa yang sia-sia di hadapan Allah. Bahkan kegelisahan yang tidak terucap pun seolah menemukan ruangnya. Mungkin bukan soal dicatat atau tidak. Mungkin soal kesadaran bahwa setiap detik kejujuran batin memiliki makna. Sepertiga malam mengajarkan kerendahan hati. Di waktu itu, kita sadar betapa kecilnya diri. Betapa seringnya kita salah. Betapa rapuhnya tekad yang di siang hari terlihat kokoh.
Kita mungkin berjanji untuk berubah, tetapi godaan selalu datang lebih cepat daripada niat. Kita mungkin ingin menjadi lebih baik, tetapi ego sering kali mengalahkan kesabaran. Dan di malam hari, semua itu terasa begitu nyata. Ada momen ketika dahi menyentuh lantai, dan tiba-tiba semua kalimat yang sudah disiapkan menguap begitu saja. Yang tersisa, hanya tangis. Tidak ada susunan doa yang indah. Tidak ada bahasa yang puitis. Hanya rintih yang sederhana. Dan justru disitulah mungkin letak kemurniannya. Ketika doa tidak lagi menjadi rangkaian kata yang terlatih, tetapi menjadi luapan hati yang apa adanya. Aku pernah merasa bahwa mungkin aku tidak cukup baik untuk disebut sebagai jiwa terpilih. Istilah itu terdengar begitu tinggi, begitu mulia. Sedangkan diri ini penuh kekurangan. Namun semakin direnungi, mungkin terpilih bukan berarti paling suci, melainkan paling sering kembali. Bukan yang tidak pernah jatuh, melainkan yang tidak lelah bangkit. Dan bangkit di sepertiga malam adalah salah satu bentuk keberanian yang paling sunyi. Malam menyimpan rahasia tentang kejujuran. Di siang hari, kita sering berbicara tentang sabar, tentang tawakal, tentang syukur. Tetapi apakah kita benar-benar merasakannya? Ataukah itu hanya kata-kata yang sudah terbiasa diucapkan? Di malam hari, semua itu diuji. Apakah kita tetap bersyukur ketika tidak ada yang memuji? Apakah kita tetap bersabar ketika tidak ada yang melihat perjuangan kita? Apakah kita tetap berharap ketika doa belum juga terjawab? Seringkali air mata di malam hari bukan hanya tentang dosa, tetapi juga tentang harapan yang belum terwujud. Tentang doa yang terasa lama sekali menggantung di langit. Tentang pertanyaan yang belum mendapat jawaban. Mengapa jalan terasa berat? Mengapa cobaan datang bertubi-tubi? Mengapa hati masih saja gelisah padahal sudah berusaha mendekat? Dalam keheningan, pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa sensor. Tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang menghakimi. Dan mungkin justru karena itulah kita berani bertanya lebih jujur. Kadang aku merasa bersalah karena mempertanyakan takdir. Namun di sisi lain, aku percaya bahwa Allah lebih memahami isi hati daripada siapapun. Bukankah Dia yang menciptakan kegelisahan itu? Sepertiga malam juga menghadirkan kesadaran tentang kefanaan. Ketika melihat langit gelap bertabur bintang, terasa betapa luasnya semesta, dan betapa kecilnya masalah yang kita anggap besar. Namun anehnya, justru dalam kesadaran kecil itulah hati terasa lebih lapang. Seolah-olah beban yang tadi terasa menghimpit perlahan menjadi ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena perspektifnya berubah. Air mata menjadi bahasa yang tidak perlu diterjemahkan. Ia tidak butuh tata bahasa. Ia tidak butuh struktur. Ia mengalir dari tempat terdalam yang mungkin selama ini tertutup oleh kesibukan. Dan ketika ia jatuh, ada rasa lega yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Seperti seseorang yang akhirnya berani mengakui kelemahannya sendiri. Ada keindahan yang tersembunyi dalam kesunyian. Dunia mungkin mengagungkan keramaian, pencapaian, sorotan, dan pengakuan. Tetapi malam mengajarkan bahwa yang paling berharga seringkali terjadi tanpa penonton. Tanpa tepuk tangan, tanpa status. Hanya ada hati yang berbicara kepada penciptanya. Kadang aku membayangkan, di antara jutaan manusia yang tertidur, ada jiwa-jiwa yang terjaga. Masing-masing dengan kisahnya sendiri. Dengan luka dan harapannya masing-masing. Mungkin mereka tidak saling mengenal. Mungkin mereka tidak pernah bertemu, namun mereka terhubung dalam satu kesunyian yang sama. Dalam satu pengakuan yang sama, bahwa kita semua butuh Allah lebih dari apapun. Renungan ini bukan tentang menjadi lebih suci daripada orang lain. Bukan tentang merasa lebih baik karena bangun malam. Justru sebaliknya, ini tentang menyadari betapa kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongannya. Tentang mengakui bahwa di balik senyum siang hari, ada tangis yang hanya Allah tahu.
Dan mungkin justru karena itulah malam menjadi ruang paling aman untuk jujur. Ada saatnya kita lelah berusaha terlihat kuat. Lelah menjadi sandaran bagi orang lain.